Setelah Kaisang mengumumkan bahwasannya dia tidak akan maju di Pilgub Jawa Tengah dan akan kembali bertempur di Pilgub DKI Jakarta, maka terdengar kabar bahwasannya PDIP kembali melirik Anies. Panik nih. Ngeri kali kalian bikin si Ahok itu. Kemarin kalian bilang bahwasanya kalian akan memajukan partai sendiri. Kalian yakin dengan kekuatan kader sendiri. Kalian kuat mengatakan kemarin itu bahwasanya Ahok itu memiliki elektabilitas yang tinggi. Kok takut sama Kaisang yang elektabilitasnya cuma 1%? Nopo? Kok iso? Wedio. Padahal kemarin-kemarin nggak ada itu. Kemarin-kemarin itu sudah Anies berjuang sendiri, Ahok berjuang sendiri, kan begitu. Nah begitu Kaisang nongol, ya ini alarm berbunyi di kedua belah pihak ini. Tit 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 tit. Ya, karena apa? Kalau sempat dibiarkan, oh bahaya, ini Kaisang bakalan menang. Makanya mereka mulai cari strategi yang lain, ya. Dan sekarang, dan tahu enggak kalian, kemarin waktu diwawancarai ya lewat telekonferensi di TV, kalau nggak salah di TV One, ya. Jadi diperhadapkan di situ pengamat politik, setelah itu bisa dikatakan juru bicara dari partai, dari pihak Anies dan juga dari pihak PDIP, kan begitu. Nah di situ ya pihak dari PDIP mengatakan bahwasannya akan ada dua kemungkinan, ya. Kemungkinan yang pertama, ya, akan memajukan kader sendiri, dan kemungkinan kedua akan mendukung Anies sebagai cagup. Kalau sudah pasti kemarin, kenapa muncul kemungkinan lagi? Begitu ditanya sama reporternya, jadi gimana itu Pak? Iya kan namanya kemungkinan, bisa 50% jadi, bisa 50% gagal. Hok, udah Hok, pindah aja lah ke Gerindra Hok. Mau kali kok gabung di partai yang nggak pasti, ya? Bayangkanlah coba, ya, kalau memang dari awal sudah mendukung dong gitu. Ini ndak, ya, yang mau dimajukan kader sendiri, tapi yang dipuji-puji calon lain. Bagi kami, Anies itu masih menarik perhatian. Bagi kami, Anies itu adalah calon yang mumpuni. Bagi kami, bisa terjadi dua kemungkinan. Kalau misalnya dari kami gubernurnya, ya dari kamilah wakil gubernurnya. Udah mulai tawar-tawaran ini. Ya kan, karena melihat ada kemungkinan kegagalan yang akan dihadapi Ahok jika dia menjadi gubernur. Karena apa? Ya, ini ketakutan terbesar adalah ketika Ahok dimajukan, maka permainan politik identitas akan terjadi lagi. Itu yang pertama, ya kan. Baru yang kedua ditambah lagi dengan kedatangan Kaisang. Ya, masa takut kalian sama tukang pisang? Tapi tukang pisang. Tapi itulah cemana mau dibilang, sedangkan belimbing sayur yang kalian bilang kemarin itu jadinya jadi barang itu jadi wapres kan. Apalagi cuma jadi gubernur. Lebih keras pisang dari belimbing sayur. Lebih mahal lagi. Itu dia. Jadi ini kalau bisa kukatakan, ini kepanikan, ya. Ini adalah bentuk wujud dari sebuah kepanikan, ya. Karena gimana pun juga, ya, yang namanya Anies dan juga Ahok ini kan sama-sama pemain lama. Sama-sama sudah pernah memerintah di DKI Jakarta. Nah, bahayanya ketika DKI Jakarta menuntut harusnya ada wajah baru. Itu bahaya itu. Lebih bagus AHY daripada Anies, ada yang bilang begitu. Lebih bagus AHY daripada Ahok, ada bilang begitu. Artinya apa? Artinya DKI Jakarta warganya kepingin ada wajah baru. Itu. Kalau masalah kinerja, ya
Kita bisa akui Ahok punya kinerja yang cukup bagus, ya kan? Cuman masalahnya rekam jejak. I'm sorry to say, rekam jejak penista agama itu masih lengket. Ingat loh, pemilih Jakarta itu adalah pemilih dengan basis beraneka ragam. Ada basis agama, ada basis pendidikan, ada basis ekonomi, ada basis usia. Nah, masalahnya untuk yang memilih dengan basis agama ini masih banyak. Masih banyak. Itu dia, walaupun di dalam diskusi kemarin, ya kan, pihak juru bicara dari Anies Baswedan mengatakan, kayaknya kalau untuk isu-isu itu nggak mungkin lagi lah itu, karena makin kesini rakyat Jakarta itu makin bersikap rasional. Katamu, itu katamu. Itu dia, biar bisa ya kau dapat dukungan banyak kali cerita. Namanya juru bicara. Tapi ini kalau misalnya memang betul-betul DKI sempat joinan sama sama Anies, ya. Ini yang kasihan kan PKS. Ya, karena apa? Di tengah jalan PKS akan tarik diri dari Anies dan dia akan mencari koalisi baru. Matilah kau, mampuslah kau situ. Kau nggak tahu diri, kau udah ditolong, kau udah mau dideklarasikan kemarin kami pertama kali, kau pula lagi mau cari pasangan lain. Gitu dia. Tapi sih kalau menurut aku, ya ini sebetulnya ulah kader yang nakal ini. Kenapa gue bilang nakal? Kalau kita bisa lihatlah untuk saat ini baik di elit maupun juga di grassroots, ya. Kalau untuk kalau untuk PDIP itu masih agak susah untuk berbaur dengan Anies. Kalau berhubungan baik mungkin berhubungan dengan baik, tapi kalau untuk berkolaborasi mungkin agak susah. Ya, karena ada perbedaan ideologi, ada perbedaan prinsip di situ. Ya gitu-gitu, PDIP masih tetap memegang prinsip kan begitu, nggak asal-asal menang, nggak kayak Nasdem. Kalau Nasdem itu kan yang penting asal menang kan begitu, ya biasalah, ya kan. Kalau nyampe dia di pohon hijau, dia kayak pohon. Kalau nyampe dia kayak ke tanah, ya coklat, dia bisa jadi coklat, dia kayak tanah. Ya kan, nyampe dia kayak kopi hitam juga, dia kayak kopi. Itu dia, ya kan. Istilahnya masih bisa dikatakan PDIP masih lebih punya prinsip lah di dalam memilih, ya kan. Nah, itu dia. Baru kedua, kalau bisa dikatakan untuk di grassroots pun juga pemilih-pemilih PDIP itu agak susah untuk memilih Anies. Sama seperti PKB kemarin itu, jujur saja lah kalau kita bilang, ya. Kalau untuk di grassroots kemarin waktu di Pilpres itu, walaupun PKB join, ya, secara elit join dengan PKS, itu cuma di atas saja. Kalau di bawah itu enggak ada. Jadi mereka itu lebih banyak memilih kalau enggak ke 02, 03 waktu itu. Mereka enggan, ya. Karena apa? Ya karena memang sebetulnya secara prinsip walaupun sama-sama berbasis agama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang mereka nggak bisa terima gitu loh. Pintar kali Bung Parbelak. Ya iya dong, tapi kalau ini kurasa ini nggak akan mungkin terjadi gitu loh. Karena apa? Ya gimana pun juga Anies juga hitung-hitungannya kan, PKS kan suaranya signifikan, nggak mungkin juga dia mengorbankan PKS yang suaranya lebih banyak, ya, untuk berkolaborasi bersama dengan PDIP kalau itu membawa kehancuran. Nggak tahu aku entah pendapat siapa itu PDIP itu, ya kan. Anies bisa digandeng. Gak punya prinsip. Padahal bukannya bilang apa loh, Ahok dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan kan, ya kalau saya diizinkan, saya ingin memimpin Jakarta sekali lagi. Masa harus kalian bunuh mimpinya itu? Janganlah gitu loh. Pokoknya ya tolonglah kalian itu kalau memang sudah punya kader, pertanggungjawabkan. Mau kemana lagi kalian geser dia? Masa mau kalian turunkan harga tawar kalian jadi cawagup? Yang betul aja lah. Itu dia. Cobalah optimis, semangat gitu loh. Kaisang aja yang 1% semangat.
1% kan elektabilitasnya kan 1%. Gitu loh. Tapi itu 1% kan belum, karena belum, yang pertama belum dideklarasikan, yang kedua belum menyatakan diri, yang ketiga belum di-endorse. Tapi kalau sudah lengkap tiga-tiganya itu, bisa jadi 35% dia. Gimana menurut kalian kalau Kaisang AHY? Kaisang AHY gimana kira-kira ya? Kalau Kaisang Ahok untuk sementara ini kayaknya susah lah ya kan? Karena kalau untuk Kaisang, terahnya Jokowi mau disatukan dengan terahnya Banteng, gimana mau dibilangnya, kayak air dengan minyak gitu, susah untuk bertemu gitu. Ya nggak tahu entah bagaimana sampai kapan hal ini akan terjadi kan begitu. Tapi untuk sementara nggak bisa itu. Kaisang dengan terahnya Banteng itu nggak akan mungkin ya. Kemungkinan pertama itu Kaisang itu ya dia akan cari dari kalangan Kim sendiri, dari koalisi Indonesia Maju sendiri ya kan. Tapi kalau PDIP ya kemungkinan besarnya dia akan pasang magnet untuk PKB. Iya dong, tinggal itu lagi tersisa kan. Nah kebetulan ini kan satu visi misi. Kalau visinya visinya PDIP, mereka itu kan harus jadi gubernur. Nah kalau PKB, mereka itu kan harus jadi wakil. Memang unik partai yang satu ini, nggak pernah mau ngotot ini jadi pimpinan, selalu ngototnya jadi wakil. Tapi itulah kadang-kadangnya, itulah masih rezekinya. Semana mau dibilang kan, masih itu rezekinya kan. Nah, dengan hadirnya Kaisang kembali ke Jakarta, tahu enggak kalian? Sebenarnya ini pun juga memiliki atau memberikan efek negatif untuk PDIP. Karena apa? Untuk Ahok nantinya, itu barang dagangannya itu akan susah laku itu. Jualannya susah laku. Mau mainkan isu agama udah ada punya sebelah kanan. Mau mainkan isu UMKM, lebih paten lagi UMKM yang di sebelah tengah-tengah. Mau mainkan isu Gen Z udah pasti Kaisang. Gitu loh. Jadi kenapa aku bilang ini memberikan pengaruh negatif, apalagi kalau sempat memainkan isu agama, ya kan? Sudah otomatis, ya kan? Nggak bisa berbuat apa-apa Ahok, ya kan? Tapi kalau misalnya contohnya untuk Islam moderat, ya kan begitu? Ya contohnya orang-orang NU, ya itu bisa dikatakan kalau masih ada pilihan selain Ahok, kenapa enggak? Kan begitu, ya kan? Kaisang kan orang NU, ya lebih bagus ke situ, kan begitu. Nggak tahu lah, atau Ahok udah daftar jadi anggota NU kan belum? Makanya aku bilang, ya kan, kalau untuk marketplace-nya Kaisang untuk DKI Jakarta masih luas bos, masih luas kalau aku bilang, gitu dia. Makanya ini yang ditakutkan oleh Ahok dan juga PDIP. Karena apa? Ini akan mempersempit ruang gerak, gitu loh. Ya kalau alasan mereka kan nanti kan begitunya itu, karena bapaknya itu kan begitu. Nggak pernah selalu memainkan isu-isu yang positif gitu loh, selalu yang miring-miring aja terus. Itulah, kalian itu kalau sudah tahu begini pilkada serentak, ini PR ini buat partai-partai ini, partai manapun, ya kan? Cobalah tiru seperti PDIP, ya gitu-gitu. Mereka itu punya sekolah kader, sekolah partai, ya walaupun aku juga nggak tahu entah apa-apa diajarkan kan gitu. Yang penting ada pembekalan gitu, menyiapkan kader-kader, ya bagaimana untuk memenangkan pemilu. Cuman masalahnya aku nggak tahu ya, untuk di PDIP sendiri di sekolah kadernya itu apakah fokus hanya untuk supaya menang di pileg, tapi nggak fokus untuk menang di pilkada, nggak tahu juga kita, ya kan begitu. Ya jadi ini PR ini untuk semua. Malulah kita partai besar, ya kan seperti PKB, masa kekurangan kader sih sehingga dia mengobral harga diri hanya untuk menjadi wakil. Begitu juga Nasdem gitu loh. Boleh kita pragmatis tapi jangan keterlaluan.
Ini enggak kan? Ya seolah-olah kalau di sana, kalau di apa namanya di koalisi yang satu agak kurang bisa diterima, ya kan? Cabut dia pergi di koalisi yang lain. Nah, dan itu aja senjatanya itu, ya kan? Kami akan selalu mendukung tanpa syarat. Itu dia. Di tengah jalan banyak kali syaratnya. Untung aja dia kemarin gak ada di koalisi Indonesia Maju. Kalau sempat ada dia dimintanya satu apa bilang? Jaksa Agung. Itu dia. Ya udahlah kalau kayak gitu ya. Ya gimana pun juga kita doakanlah supaya pilkada yang ada di apa ini namanya ini di DKI Jakarta ini, ya kalau sekarang namanya daerah khusus Jakarta, tapi aku masih lebih enak aku bilang DKI Jakarta. Ya, mudah-mudahan muncul tokoh-tokoh selain daripada yang dua ini. Bosan, bosan. Ahok Anies itu aja kedengaran kuping awak. Gitu, bentar-bentar Ridwan Kamil, Ahok Anies lagi. Coba dong munculkan nama baru gitu kan, kita pengen penasaran juga kan. Ya kalau memang sesuai kenapa enggak, iya kan. Jakarta itu perlu itu figur baru, wajah baru kan begitu. Ya kalau masalah kinerja ya itu urusan belakangan lah itu. Ya urusan belakangan lah. Coba contohnya Kaisang. Terus apa rupanya bisa dibikinnya untuk Jakarta? Kan belum ada jabatan, makanya nggak pernah berbuat gitu. Jadi kalau orang ini dua kan nanti jualannya itu tuh rekam jejak. Kinerja. Ya, itu biasa itu. Ya kan namanya yang pernah pemerintah biasa itu jualannya kinerja kan begitu. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk Jakarta kan begitu. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu. Jadi aku berharap, dari tadi aku berharap terus kan. Udahlah kalau kayak gitu, singkat aja. Salam Perbelak, salam NKRI harga mati.